Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanuar Rizky Saputra, kelas 3A, NPM 64226054. Di sini saya akan meresensi buku Mekanika Fluida dan Hidraulik pada saluran terbuka. Judul bukunya Mekanika Fluida dan Hidraulika dengan penulis Insinyur A. Sudrajat S. Penerbitnya Nova, tahun terbit 1983, jumlah halaman 327 halaman. Buku ini merupakan hasil karya Insinyur Ahmad Sudrajat yang diterbitkan pada tahun 1983. Mulanya buku ini berisi teori dan soal sertanya penyelesaian mengenai mekanika fluida dan hidrolika ini ditulis dengan maksud sebagai bahan ajar untuk para mahasiswa di University of Technology Malaysia, Kuala Lumpur, jurusan sipil. Penulis menyusun buku ini dengan sedemikian rupa sehingga komposisi pada soal meliputi semua persoalan yang diperlukan dalam praktik maupun pelaksanaannya. Pada buku ini, satuan yang digunakan sudah memakai satuan-satuan baru seperti SI, satuan yang sudah mulai dipakai di seluruh negara maju dan negara-negara berkembang. Hidrolika dan mekanika fluida adalah bagian daripada mekanika terpakai atau applied mechanical yang mempelajari statika dan dinamika dari cairan dan gas. Semua ilmu mengenai momentum dan energi yang biasanya digunakan dalam ilmu mekanika pun berlaku pada buku ini. Namun mekanika fluida lebih berfokus pada pemahaman terhadap arus dan cairan. Hidraulika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti air, merupakan ilmu yang mempelajari tentang aliran air. Namun sering pula digunakan pada jenis cairan lain yang seperti hydraulic control gear yang biasanya menggunakan oli sebagai cairannya. Sedangkan di dalam ilmu fluida, benda atau zat air terbagi dalam dua bagian, yaitu cairan dan gas. Saluran terbuka merupakan suatu alur ketika air mengalir dalam permukaan bebas pada semua titik di sepanjang aliran. Tekanan pada permukaan bebas adalah sama, yaitu tekanan atmosfer. Pipa yang mengalirkan air dengan permukaan bebas dapat dianggap saluran terbuka karena tekanan pada permukaan air besarnya tetap, maka aliran tidak disebabkan oleh perbedaan tekanan, tapi disebabkan oleh perbedaan energi potensial dari kemiringan suatu aliran. Suatu aliran yang memiliki gerakan beraturan, yaitu ketika sejumlah volume air tertentu melewati suatu penampang di sepanjang saluran pada satuan waktu tertentu, maka kecepatan rata-rata dari volume air tersebut adalah tetap. Tahanan terhadap gesekan terjadi karena adanya aliran sama dengan tinggi dari gradien dasar saluran. Keliling basah disimbolkan P atau O merupakan panjang dari sisi saluran yang disentuh oleh cairan yang berada di dalam penampang. Di dalam buku ini juga dijelaskan cara menghitung keliling basah pada saluran terbuka terbentuk segi empat, berbentuk V, berbentuk U, trapesium, dan bulat atau lingkaran. Selain rumus keliling basah, rumus untuk menghitung jari-jari hidrolis M atau R, rumus SIS untuk setiap penampang saluran terbuka atau berbeda bentuk memiliki rumus yang berbeda. Rumus untuk menghitung kecepatan aliran, rata-rata aliran, rumus Manning, rumus Coulter,
rumus Bazir, rumus untuk menghitung kehilangan energi pada saluran terbuka, dan rumus Darcy, dan rumus untuk menghitung debit aliran. Mungkin itu resensi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.